Shalom semuanya saudara-saudariku. Kita ketemu lagi dalam persekutuan doa kasih Yesus online pada malam hari ini. Cek dulu apakah suara saya kedengaran? Bisa kasih jempolnya? Oke, terima kasih. Mari saat ini saudara-saudara, kita mau puji Allah kita karena Dia sungguh Allah yang sangat baik. Dia sangat baik, teramat baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau puji Allah kita bersama-sama. Kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita mau bawa segenap diri kita untuk Allah kita. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh Engkau Tuhan yang sangat baik, teramat baik. Ya, mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau benar-benar pusatkan pikiran kita, hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam ya Bapakku. Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Kalau kami mengingat Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini Tuhan, kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami layak untuk kami datang ke hadirat-Mu, untuk kami layak memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena kami rindu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa kami ini, walaupun kami melakukannya masih secara online, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menyatukan hati kami, menyatukan roh kami Tuhan, untuk kami dapat memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ini sepenuhnya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudariku, sungguh Allah kita, Bapa kita sungguh Allah yang sangat baik. Kita mau ingat-ingat betapa besar kasih-Nya. Kita mau pejamkan mata kita mau ingat apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Keselamatan yang Dia janjikan, pengampunan yang Dia berikan untuk kita, sukacita, kesembuhan, penyertaan-Nya, kekuatan di dalam kita menghadapi setiap masalah kita. Semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan Dia berikan nyawa-Nya untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Sungguh terlalu besar kasih-Nya, terlalu mahal darah-Nya untuk kita semua. Tetapi satu yang Dia mau, Dia rindu untuk melihat kita, memberikan hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk menyenangkan hati-Nya. Mari saat ini saya ajak kita semua berikan hati kita yang terbaik, pujian kita yang terbaik, syukur kita, penyembahan kita, hidup kita, diri kita, semuanya untuk Tuhan. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Sungguh terlalu besar Tuhan kasih-Mu, terlalu mahal darah-Mu untuk kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dengan segenap hati, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Angkat tanganmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Benar Tuhan, terlalu
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terhingga. Terlalu besar kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kau segalanya bagi kami, yang tak pernah meninggalkan kami, menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang Kau beri, buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saat ini saya ajak, ungkapkan setiap rasa syukur-Mu. Mari apapun yang kamu rasakan, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau selalu mengampuni segala dosa kami. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih buat keluarga, kesehatan, pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan, perlindungan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terhingga untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terlalu besar kasih Tuhan, terlalu mahal darahnya. Mari saat ini kita mau naikkan lagu ini bersama-sama sekali lagi. Angkat tanganmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorak-sorai buat Allah Tuhan kita yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Amin. Mari saat ini kita mau puji Allah kita karena kasih-Nya yang selalu menyertai kehidupan kita. Sampai saat ini kita bisa berdiri, itu semua karena kasih Tuhan. Kita bisa hidup karena kasih Tuhan. Amin. Oh 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 oh
Kau membuat hidupku menjadi berarti. Amin. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Oh 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 oh. Tak dapat ku bayangkan hidupku tanpamu. Kau membuat hidupku menjadi berarti. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Sekali lagi kita mau katakan, oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Puji Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang menopang kita setiap saat, setiap waktu, apapun yang kita alami, tangan Tuhan yang menopang, yang membuat kita kuat, yang membuat kita selalu berpengharapan kepadanya. Ya, saat ini waktunya kita mau mendengarkan sharing, mendengarkan kesaksian dari saudari kita yang benar-benar merasakan juga tangan Tuhan yang menopang. Saya persilahkan saudari Siska untuk sharing. Ya, shalom. Saya Siska. Saya mau men-sharingkan kebaikan Tuhan yang keluarga kami alami. Tanggal 11 kemarin kami sekeluarga mengalami kecelakaan ketika di tol Salatiga. Kami berlima waktu itu. Saya, suami saya Wisnu, dan anak saya 2 sama Om Hanjaya, itu mertuanya koko saya. Kami naik mobil kami terbalik, lalu berhenti ketika sudah masuk di parit. Nah, waktu itu anak saya yang paling kecil, Excel, itu dia terlempar keluar dari mobil. Waktu suami saya keluar dari mobil menemukan dia berjarak sekitar 3-4 meter dari mobil itu berhenti. Mobil itu di parit itu ya, dia 3-4 meter. Tapi waktu suami saya menemukan dia dalam kondisi sadar, diajak bicara, dia bisa ngomong.
Setelah kami berempat yang lainnya dievakuasi keluar dari mobil oleh warga sama oleh mobil-mobil lain yang stop, kami dikeluarkan dari mobil. Saya hampiri Axel, kemudian saya datangi dia, lalu dia bilang saya, "Mama peluk," dia bilang gitu. Waktu itu saya karena saya panik, pikiran saya kacau, karena lihat dia, memang mulut saya mengucapkan kata Yesus, tapi seluruh tubuh saya itu seperti orang yang tidak tenang. Saya panik, saya histeris karena waktu itu saya melihat Axel di pangkuan saya itu dengan berdarah-darah gitu ya, terus kepalanya juga mengeluarkan darah waktu itu. Tapi waktu itu Tuhan menganugerahkan anugerah iman yang luar biasa untuk kedua anak saya ini. Audrey ketika dikeluarkan dari mobil itu, dari ujung rambut hingga ujung kaki, itu dia dalam kondisi sangat baik. Tidak ada lecet, tidak ada luka, tidak ada apa-apa. Lalu ketika kami di pinggir tol itu dia duduk sebelah kanan saya. Karena saya terus seperti orang panik, Audrey itu berdoa Salam Maria. Tanpa ada yang menyuruh, saya juga tidak menyuruh. Dia Salam Maria penuh rahmat, terus dia tenangkan saya, dia bilang, "Mama tenang. Mama ayo doa Salam Maria. Ayo Mama Salam Maria." Dia terus mendoakan Salam Maria itu di telinga saya mendengar dia mendoakan Salam Maria. Axel yang waktu saya sendiri lihat kondisinya, karena dalam bayangan saya dia terlempar keluar dari mobil, dalam mata saya lihat dia berdarah-darah. Tapi dia tidak mengeluh. Ketika dia di pangkuan saya setelah dia minta peluk, dia hanya bilang, "Tuhan Yesus, maafkan Axel. Tuhan Yesus, maafkan Axel." Saya melihat iman yang besar Tuhan anugerahkan untuk kedua anak ini melebihi iman saya. Mereka sangat tenang, mereka tidak panik, mereka hanya terus mengucapkan doa mereka masing-masing. Dan itu sangat memberkati saya saat itu. Mendengarkan mereka berdua berdoa seperti itu, saya menjadi tenang. Saya berhenti berteriak, saya berhenti panik. Lalu saya pegang semua tubuh mereka berdua itu. Saya katakan dalam nama Yesus, semua bagian tubuh mereka berdua saya pegangi dalam nama Yesus. Dan setelah kami dibawa ke Boyolali, rumah sakit Boyolali, tapi kemudian saya minta dipindahkan ke rumah sakit di Tlogorjo, hasil CT scan, hasil ronsen, semuanya bagus. Terutama Axel ya, karena dia yang menurut kami paling parah kondisinya waktu itu. Tapi ternyata dari ujung kepala sampai ujung kaki, Axel tuh hasil CT scan ronsennya bagus. Semuanya bagus. Kepala yang seharusnya dijahit itu berhenti dengan sendirinya dan tidak jadi dijahit. Lalu hasil CT scan ronsennya bagus. Dia hanya mengalami luka lecet di bagian punggung. Lecet-lecet, luka begitu. Sementara anak saya yang satunya, terus Om Hanjaya, Wisnu, dan saya sendiri juga CT scan dan ronsen kami semua bagus. Tidak ada patah tulang, tidak ada pendarahan yang parah-parah, tidak ada. Hanya saya yang mengalami memar. Axel hanya mengalami luka lecet. Yang lain mereka badannya betul-betul mulus tanpa ada luka sedikit pun. Saya mengimani bahwa ketika Axel mengucapkan Yesus maafkan saya pada saat di tempat itu, saya yakin dan percaya pada saat itu Tuhan dengan mohon ampun saja, dengan Axel mohon ampun, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan langsung menganugerahkan kesembuhan. Tidak ada luka berat yang Tuhan berikan. Axel anak umur 9 tahun, dengan gayanya dia kalau berdoa ya, kalau kami misa, kalau kami berdoa malam hari, kalau saya ajak baca firman, itu dengan gaya anak-anak, bukan anak yang duduk diam, ngikuti misa,
Dia anak yang umek, anak yang terus bergerak. Bahkan ketika baca firman pun malam hari, saya sampai kadang menghela nafas, ayo, ayo, satu baris berhenti, satu baris berhenti. Tapi sekarang saya mengerti arti ayat firman yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Saya meyakini bahwa walaupun dia terus bergerak, walaupun dia seperti tidak memperhatikan, tapi saya percaya anugerah iman itu diberikan melalui pendengaran. Ketika dia mendengar, memang kelihatannya seperti tidak masuk, tapi itulah yang dianugerahkan sehingga pada saat di kejadian itu, tanpa saya ajari, kedua anak saya ini mengucapkan iman mereka masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Lalu yang saya mau sharingkan kedua adalah bagaimana Tuhan memberikan mujizatnya tanpa saya harus mengatakan apapun, tanpa saya harus meminta pada saat kejadian. Kami butuh ambulans waktu itu untuk perjalanan dari Rumah Sakit Boyolali menuju ke Rumah Sakit ke Tlogorejo, karena Rumah Sakit di Boyolali tidak mau mengeluarkan, tidak bisa meminjamkan mobil ambulansnya waktu itu. Jadi waktu itu kita sempat bingung, 1 menit saya bingung. Pakai apa berangkat ke Tlogorejo. Tiba-tiba ada orang datangi Wisnu gitu, dia ngomong, "Pak, saya carikan ambulans dari rumah sakit lain." Hanya dalam hitungan detik, orang itu bersedia mencarikan dan dalam hitungan menit, hanya 10 menit, tiba-tiba ambulans datang, siap untuk membawa kami. Lalu saya pada saat itu juga bingung dengan Om Han dan anak saya yang pertama, Audrey itu, karena mereka kondisi sehat, berarti mereka tidak harus ikut saya ke dalam ambulans. Bagaimana mereka dipulangkan dari Boyolali ini menuju ke rumah saya di Geraha, di Semarang. Tidak dalam hitungan detik polisi yang di tol itu tiba-tiba muncul di rumah sakit. Dia bersedia mengantarkan, persis berdekatan dengan kami harus berangkat, dia bersedia mengantarkan kedua orang ini untuk ke Geraha. Tapi tidak lama kemudian ada teman yang juga datang menyusul di Boyolali yang akhirnya yang membawa kedua orang ini. Lalu pada saat kejadian juga saya membutuhkan baju Excel pada saat di Rumah Sakit Boyolali itu dia kan digunting bajunya semua. Lalu basah juga, lalu berdarah-darah juga. Jadi dia digunting. Saya tidak punya baju untuk dia. Saya waktu itu bingung sekali. Wisnu sudah carikan baju, itu agak di desa, begitu rumah sakitnya kecil, tidak dapat baju. Ketika saya berdiri di depan halaman rumah sakit, sedang bingung mau ke arah mana, mencari baju, ada seorang ibu datangi saya, dia bertanya kenapa, saya bilang, saya butuh baju satu saja, saya bilang. Lalu, tapi ibu itu bilang, apa boleh ya saya berikan ke kamu? Dia bilang, saya punya baju, tapi apa boleh saya berikan ke kamu? Dia bilang gitu. Lalu saya diam, tiba-tiba ada bapak-bapak gitu datang, lalu dia tepuk saya gitu, dia bilang, ikut ibu itu, dia bilang gitu. Ibu tadi yang bilang saya punya baju tapi apa boleh saya kasih ke kamu. Dia tepuk saya lalu dia bilang ikut ibu itu, dia bilang. Saya ikuti ibu itu berjalan sampai di rumahnya, ibu tuh kasih saya baju satu. Baju itu yang saya pakaikan ke Excel mulai dari rumah sakit di Boyolali, masuk ambulans sampai tiba di Tlogorejo. Baju itu yang jadi berkat buat Excel menahan kedinginan dan ketelanjangannya dia pada saat itu. Saya merasa apa yang saya butuhkan tanpa saya ngomong, saya tidak terpikir untuk berdoa meminta Tuhan. Saya bahkan hanya diam saja, tapi Tuhan benar-benar tahu apa yang saya butuhkan. Dan Tuhan mengirim begitu banyak saudara-saudara sekomunitas ini yang membantu saya, yang sangat memberi kelegaan ketika saya harus di rumah sakit, tapi mereka mengurus Audrey di rumah. Kemudian mereka juga membantu kami ketika tiba di UGD, ada yang sudah tiba di UGD untuk kami sendiri panik waktu itu, jadi mereka sangat memberikan masukan-masukan apa yang harus kami lakukan. Jadi saya merasa apapun yang saya butuhkan, apapun yang saya
perlukan pada saat itu, Tuhan sediakan melebihi dari apa yang saya bisa pikirkan. Kemudian yang saya mau bagikan juga tadi bahwa seringkali mungkin ibadah yang kita lakukan atau kegiatan rohani kita kadang merasa jenuh. Seperti Excel tadi, saya kadang melihat dia, aduh anak ini sebetulnya dengerin apa enggak, tapi ternyata saya percaya bahwa apa yang masuk ke dalam telinga kita tidak akan pernah sia-sia karena itu akan menjadi pertumbuhan iman kita. Sekian sharing saya, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Siska buat sharing yang sangat menguatkan. Ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Kita belum berseru aja, Tuhan sudah ngerti apa yang kita butuhkan. Ya, mari saat ini, Dialah Tuhan perlindungan kita. Apapun masalah kita, serahkan pada Tuhan. Inilah setiap hati kami ini Tuhan. Hati kami yang rindu akan Engkau. Kami rindu Tuhan pada malam hari ini. Engkau menjamah setiap daripada kami. Setiap hati yang beku pada malam hari ini Tuhan. Hati yang rindu akan Engkau. Biarlah Engkau yang segarkan, Engkau yang pulihkan kami Tuhan. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau. Kami rindu untuk selalu merasakan hadirat-Mu dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan dari kemalasan-kemalasan kami. Dan saat ini malam hari ini, kami mau Tuhan membawa hati kami ini untuk Engkau jamah, untuk Engkau pulihkan. Engkaulah yang kami perlukan Tuhan. Engkaulah yang kami rindukan. Inilah kami Tuhan. Engkau yang selalu ku rindu, berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu ku perlu, hanya Kau perlindunganku. Di dalam-Mu ku bersyukur, di dalam-Mu ku menyembah. Oh Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Engkau yang kami rindukan Tuhan. Engkau yang selalu ku rindu, berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu ku perlu, hanya Kau perlindunganku. Amin. Di dalam-Mu ku bersyukur, di dalam-Mu ku menyembah. Oh Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku.
pulihkan setiap kami. Roh Kudus pulihkanku, jamahlah setiap kami. Roh Kudus pulihkanku. Inilah kami Tuhan, jamahlah kami. Setiap hati yang membeku, Kau yang pulihkan. Engkau yang jamah Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu yang tak terbatas. Yesus, Kau segalanya. Kuasa-Mu bekerja, memulihkan kami, menjamah kami. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus bekerja pada malam hari ini, menjamah setiap hati-hati yang keras. Bukalah setiap hatimu. Biarkanlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kita pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu pada setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih buat saat indah yang kami rasakan pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa merasakan kembali Tuhan, betapa besar kasih-Mu atas setiap kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami ini anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Singkirkanlah setiap penghalang-penghalang sabda-Mu Tuhan, dan cairkanlah setiap hati kami yang beku pada malam hari ini. Biarlah setiap hati kami Engkau penuhi dengan firman-Mu.
Hidup kami Engkau yang penuhi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami kembali bersemangat untuk kami menjadi perpanjangan kasih-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa buat Bapak Rudi yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Kau urapi Tuhan pikirannya, perkataannya, seluruh tubuhnya Tuhan. Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan, sehingga apa yang dia bawakan pada malam hari ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya persilahkan waktunya pada Pak Rudi. Terima kasih. Oke. Shalom, apa kabar PDKY? Luar biasa ya. Saya ingin melihat ini ya. Bagi yang merasa luar biasa pada malam hari ini, coba lambaikan tangan, tanda kita semangat, tanda sukacita kita mengikuti Tuhan Yesus. Oke, semangat sekali teman-teman. Ya, oh ya, saya di sini menyapa semua dengan teman-teman ya, karena saya melihat bahwa semua ini muda ya, muda. Seperantaraan dengan saya ini sangat muda ya, jadi supaya lebih akrab ya, saya manggil teman-teman ya. Semangat teman-teman luar biasa sampai kerasa di sini. Oke, pada malam hari ini saya diberi tema ya, ibadah tanpa hati ya. Saya disuruh bicara nih tentang ibadah tanpa hati. Saya awalnya itu bingung teman-teman. Kok bisa ya ibadah tanpa hati? Bukankah ibadah itu dari hati ya? Tetapi puji Tuhan saya bersyukur saya boleh diberikan tema ini sehingga saya juga boleh sama-sama belajar dengan teman-teman semua. Maka itu pada malam hari ini kita buka hati kita lembutkan hati kita supaya kita lebih mengerti firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai, orang bilang itu katanya sih kalau tidak kenal itu tidak sayang, betul ya? Ya, karena saya tuh ingin disayang oleh teman-teman. Ya. Saya ingin memperkenalkan diri sedikit. Ya. Nama saya adalah Franciscus Savrius Rudi Agustayana. Saya dari lingkungan Tarsisius, wilayah Hati Kudus, Paroki Santo Yusuf Gedangan, Semarang. Nah, ini gambar gereja saya, teman-teman. Yang konon katanya, ya, gereja Gedangan ini menjadi inceran bagi pasangan-pasangan muda untuk menerimakan sakramen pernikahan. Karena katanya jika dirayakan di gereja Gedangan ini kerasa romantisnya ya, desain arsitekturnya itu kerasa romantisnya. Maka ini jadi inceran dari pasangan-pasangan muda Katolik ya yang ingin menikah. Nah, di paroki ini kebetulan saya dipercaya sebagai dewan pastoral ya, menjadi seorang kabid pewartaan, tetapi ini tidak usah dilebih-lebihkan teman-teman, karena saya percaya dulu Romo Paroki ini terpaksa memilih saya ya, karena tidak ada orang yang mau, maka akhirnya saya dipilih ya. Jadi tidak usah dilebih-lebihkan, ini biasa saja. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan dasar firman yang bisa menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Oke, ini saya bacakan supaya apa? Supaya nanti Bapak, Ibu, teman-teman ya, teman-teman bisa lebih punya gambaran seperti apa firman yang disampaikan pada kita pada malam hari ini yang diambil dari bacaan pertama. Bacaan pertama, sebentar. Ya.
Oke, bacaan pertama liturgi pada hari ini. Ya, saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Wow, menarik ya teman-teman. Ternyata ya dari bacaan ini kita tahu bahwa tidak semua persembahan kita itu berkenan buat Allah. Ya, kita bisa lihat kembali ya. Kita bisa lihat kembali di ayat ke-13 ya, teman-teman. Bahwa di sini malah Tuhan Allah tidak tahan melihat persembahan. Lucu ya. Padahal dulu ya ketika pernah sekali Raja Salomo itu mengorbankan banyak lembu ya sampai ribuan dan juga kambing domba yang tidak terhitung jumlahnya untuk dipersembahkan pada Tuhan Allah. Ya, kita pikir mungkin ini keren banget ya Raja Salomo ini. Jadi persembahannya pasti berkenan pada Tuhan. Tetapi lewat Nabi Yesaya ini kita tahu bahwa tidak semua persembahan itu disukai oleh Tuhan. Terlebih jika perayaan itu penuh kejahatan, ya. Maka itu lewat Nabi Yesaya ya, Tuhan berfirman supaya membersihkan diri itu jauh lebih penting daripada persembahan. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kita diminta untuk belajar berbuat baik. Maka pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar ya. Tema pada malam hari ini, ibadah tanpa hati. Ya, mulai dengan belajar berbuat baik. Oke, saya akan awali dengan sebuah pernyataan yang mungkin dari kita semua itu tahu ya, pernah mendengar bahwa semua agama itu sama, mengajarkan tentang berbuat baik. Pertanyaannya adalah, benarkah semua agama itu sama mengajarkan tentang berbuat baik? Teman-teman, mungkin ya, bisa jadi sama ya, mengajarkan untuk berbuat baik. Tetapi kalau menurut saya, dasar untuk berbuat baik itu tidak sama. Tidak sama dasar untuk berbuat baik. Jadi mungkin dari saudara-saudara kita yang
berkeyakinan lain ya, itu percaya bahwa ketika kita itu berbuat baik, kita itu mengumpulkan pahala-pahala. Di mana nanti pahala-pahala ini kalau sudah banyak, ya, pahala-pahala ini yang mengantar kita ke surga. Jadi kita dituntut untuk berbuat baik, untuk mendapatkan pahala, sehingga kita nanti masuk surga. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa sebagai umat Katolik, ya, pengikut Yesus, ternyata tidak sama. Ya, kita tidak bisa memandang pahala itu penting. Ada jauh yang lebih penting untuk berbuat baik itu apa? Ya, di sini dasar kita untuk berbuat baik yang pertama adalah karena Tuhan sudah baik terlebih dulu, teman-teman. Ya, saya ingin tahu siapa di antara teman-teman yang merasa Tuhan itu baik, ya. Boleh angkat jempol satu. Tuhan itu baik. Ya. Oke. Bagi yang merasa bahwa Tuhan itu sungguh amat baik sekali banget, wis pokoknya angkat jempol dua. Luar biasa ya teman-teman ya. Ya, tadi kita dengar cerita dari Siska ya, begitu luar biasa. Tuhan begitu baik. Buat siapa? Buat kita semua. Tuhan terlebih dulu baik kepada kita semua. Kenapa saya bisa bilang bahwa Tuhan terlebih dulu baik pada kita semua? Ada sebuah ayat, teman-teman. Saya ambil dari Injil Yohanes. Ya. Di situ Tuhan Yesus berfirman bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk, ini perhatikan baik-baik teman-teman, untuk menyediakan tempat. Buat siapa? Bagimu, bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ternyata ini adalah kerinduan Tuhan yang paling besar, teman-teman. Supaya kita berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Untuk itu Tuhan rela untuk disiksa, menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya menebus kita, supaya kita menjadi miliknya. Sehingga Dia boleh menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita bisa berada dekat dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya kita ini ya? Manusia yang penuh kesalahan, penuh dosa, ya, hanya debu, tetapi begitu berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan itu baik. Dia sudah menyediakan jalan ke surga. Dia sudah menyediakan tempat buat kita. Apapun yang kita perbuat, asal kita percaya, maka jalan ke surga itu sudah disediakan buat kita oleh Tuhan kita yang luar biasa. Maka itu saya bisa bicara bahwa karena Tuhan sudah baik terlebih dulu, kita beroleh pengampunan dosa. Ya, karena Tuhan sudah baik, menyerahkan dirinya untuk menebus dosa, maka kita beroleh pengampunan dosa. Jadi ketika kita menerima rahmat sakramen baptis, otomatis dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Kita beroleh pengampunan dosa karena kita sudah percaya dan menjadi pengikut Kristus sendiri. Nah, karena Tuhan juga sudah baik terlebih dulu, maka kita beroleh penyertaan di setiap musim kehidupan. Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ya, entah apapun masalah kita,
Mungkin ya di masa-masa sekarang gini ya, di mana pandemi masih banyak di mana-mana ya. Tetapi kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Ya. Tuhan Yesus ada bersama kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kita beroleh penyertaan di sepanjang musim kehidupan. Karena Tuhan sudah baik terlebih dulu. Dan karena Tuhan sudah lebih baik terlebih dulu, ya, kita beroleh kehidupan kekal. Luar biasa, teman-teman. Kehidupan kekal itu harta paling berharga di surga. Itu diserahkan buat kita. Jadi teman-teman kalau ingat ya, kisah Adam dan Hawa. Kisah Adam dan Hawa waktu di kitab Kejadian. Waktu Adam dan Hawa makan buah, ya, menjadi dosa ya, makan buah dari pohon pengetahuan dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang dikatakan Tuhan Allah waktu itu. Saya mencatat ini teman-teman. Waktu itu Tuhan Allah berkata begini, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kesimpulannya apa, teman-teman? Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa manusia itu tidak layak untuk menerima kehidupan kekal. Bahkan tidak boleh menerima pohon kehidupan kekal. Tetapi oleh rahmat-Nya, tetapi oleh kebaikan Allah sendiri, lewat Yesus Kristus, kita akhirnya boleh menerima karunia kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah buah kehidupan kekal itu sendiri. Maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, teman-teman, bahwa akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang makan dagingku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itulah pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan itu diserahkan buat kita. Maka Rasul Paulus berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi bukan karena kebaikan kita, teman-teman. Bukan karena jasa kita. Bukan karena usaha kita, kita boleh menerima karunia kehidupan kekal di surga. Tetapi itu murni karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan lebih baik terlebih dulu pada kita. Jadi karena Tuhan sudah baik terlebih dulu, maka kita juga harus berbuat baik kepada setiap orang. Fair ya? Betul ya? Bisa kita terima ya, karena Tuhan sudah baik terlebih dulu, maka kita harus berbuat baik pada setiap orang. Bukan berarti kita ingin mendapatkan pahala, karena memang sudah kewajiban kita, karena Tuhan sudah baik terlebih dulu. Itu yang pertama. Dan dasar untuk berbuat baik yang kedua, yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Yang kedua adalah karena iman dan perbuatan adalah sejalan. Iman dan perbuatan adalah sejalan. Rasul Yakobus pernah berkata bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, perhatikan ya teman-teman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman ternyata bisa mati. Jadi dari sini kita bisa mulai mengerti
Ketika kita mempunyai iman bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi itu tidak tercermin dari perbuatan kita, maka iman kita perlu dipertanyakan. Contoh nih teman-teman, ya. Ketika mungkin ya Romo Paroki menawari kita, ayo Rudi, ayo jadi pamong lingkungan ya. Terus kemudian saya menjawab, Romo, aduh Romo, saya itu enggak bisa, saya itu enggak mampu, saya enggak punya pengalaman. Ya. Nah, saya ingin cerita teman-teman. Dulu Musa, ya kita semua kenal Musa ya, Nabi Musa ya. Musa itu juga manusia biasa. Tetapi dengan tongkat Allah, ya, Allah menyertai Musa. Ketika tongkat itu dibanting ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Dan ketika tongkat yang sama itu diacungkan ya, ke laut, laut segera terbelah menjadi dua, kanan dan kiri. Dan ketika tongkat itu dipukulkan ke batu, batu itu berubah menjadi sumber air. Apakah Musa itu hebat? Enggak, teman-teman. Musa itu adalah manusia biasa yang tidak mampu, tidak bisa, juga tidak punya pengalaman. Ya, sama seperti kita. Bedanya, Musa itu punya iman bahwa Allah Maha Kuasa. Maka itu tidak penting siapa kita, teman-teman. Apa yang kita bisa tidak penting. Kita tidak bisa apa-apa kok. Tetapi yang jauh lebih penting, siapa yang berdiri di belakang kita. Ada Allah yang Maha Kuasa. Setuju ya teman-teman? Amin ya. Jadi kalau dari kita diminta untuk pelayanan menjadi panitia Paskah, ya, panitia Natal, ya, kita cuma tinggal jawab, ya, saya siap. Tuhan, aku mau Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja lewat aku. Cuma itu aja. Nanti kita akan lihat mujizat-mujizat yang luar biasa dari Tuhan akan menyertai kita. Dan contoh lagi, ketika kita punya iman, Allah Maha Pemurah. Tetapi ketika ada orang yang melakukan kesalahan buat kita, ya, terus kita marah-marah. Kamu itu loh ya, jadi orang wis kebangetan, ndak punya tit, gitu ya, sampai marah-marah ya. Titmu di mana? Ya, ini tim IT kita luar biasa ya. Kata-kata saya bisa disensor ya, kita ndak boleh ngomong tit gitu ya. Ya, kalau kita beriman bahwa Allah itu Maha Pemurah, Tuhan Allah itu suka memaafkan. Betul ya teman-teman? Tuhan Allah kalau mengingat kesalahan kita, siapa yang bisa tahan? Tidak ada seorang pun yang bisa tahan ketika kesalahannya diingat-ingat terus oleh Tuhan Allah. Maka itu kita percaya bahwa kalau Allah itu Maha Pemurah, maka kita mulai belajar untuk memaafkan. Dan contoh lagi, ketika kita percaya bahwa Allah Maha Baik. Ini saya sharing sedikit ya teman-teman. Dulu, ketika saya itu parkir mau pergi, itu saya mesti lihat spion. Ya, saya melihat posisi tukang parkir itu ada di mana. Dan ketika saya tahu kalau posisi tukang parkir itu jauh ya, atau mungkin dia melakukan sesuatu di jauh sana, saya langsung gas, langsung hilang. Kadang malah tukang parkir itu sampai lari-lari mengejar ya, tapi saya enggak peduli. Pokoknya, wah, mumpung parkir gratis ya toh, langsung gas, hilang. Tetapi ketika saya sadar bahwa Allah itu amat baik, Maha baik buat saya, maka otomatis iman itu harus tercermin dari perbuatan-perbuatan saya. Maka sekarang ketika saya parkir dan saya melihat spion, tukang parkir ada di kejauhan, saya sengaja membunyikan klakson atau saya tunggu.
supaya tukang parkir itu mendekat dan saya membayar parkir. Jadi bukan berarti terus kemudian saya sok hebat, ya, sok baik, enggak. Tetapi iman itu harus tercermin dari perbuatan. Ketika kita mempunyai iman bahwa Allah itu baik, maka perbuatan kita yang keluar juga harus baik. Ya, iman dan perbuatan itu sejalan. Nah, maka itu di Katekismus Gereja Katolik, ya, pasal 108 itu ditulis, ya, bahwa tetapi iman Kristen bukanlah satu agama buku. Agama Kristen adalah agama sabda Allah, bukan sabda yang ditulis dan bisu, melainkan sabda yang menjadi manusia dan hidup. Kristus, sabda abadi dari Allah yang hidup, harus membuka pikiran kita dengan penerangan Roh Kudus untuk mengerti maksud Alkitab, supaya ia tidak tinggal huruf mati. Jadi firman Tuhan adalah sabda yang hidup, yang harus bisa menuntun segala perbuatan kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Dia bukan huruf-huruf mati yang hanya bisa kita baca, tetapi bisa menjadi inspirasi buat kita supaya kita berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Jadi kita tidaklah bisa dikatakan beriman, ya, jika rajin ikut misa, tetapi hidupnya tipu sana, tipu sini. Kita tidaklah bisa dikatakan beriman ketika kita tidak bisa dipercaya orang. Ya. Kita juga tidak bisa dikatakan beriman jika rajin berdoa, tapi malas bekerja. Ini saya ada cerita, teman-teman. Jadi saya punya teman, itu biasanya tuh senang bicara begini, teman-teman. Buat apalah rajin-rajin bekerja, ya. Wong burung di udara aja dipelihara kok, ya. Buat apa kita rajin bekerja? Wah, jadi gemes banget ya, teman-teman, gemes banget nih, ya. Dia belum pernah merasakan mobil BMW itu jatuh dari langit, grubiak gitu ya. Jadi malam dia berdoa, Tuhan, aku ingin mobil, Tuhan. Aku ingin naik mobil. Ditinggal tidur, paginya langsung kejatuhan mobil BMW dari atas, grubiak gitu ya. Kaget, ada mobil dari Tuhan ya. Rajin berdoa karena ya. Tidak bisa, teman-teman. Kita tidaklah bisa dikatakan beriman ketika kita rajin berdoa tapi malas bekerja. Kita juga tidak bisa dikatakan beriman ketika rajin pelayanan tetapi tidak dapat memberikan pengampunan. Jadi teman-teman, pelayanan ya anggap aja di PD ini ya, PD kita tercinta, PD Kasih Yesus ini, ya kita pelayanan, saya pelayanan seperti ini. Siapa yang melihat, teman-teman? Yang melihat adalah anak-anak Tuhan yang sudah hidupnya sudah terpusat pada Tuhan Yesus. Ya. Tetapi ketika kita berbuat, ya melayani di luar, yang melihat siapa? Mungkin yang melihat bukan anak-anak Tuhan. Ya. Dan disitulah tugas perutusan kita sesungguhnya. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Maka ketika kita pelayan kelihatan baik, itu percuma. Kenapa? Karena yang melihat anak-anak Tuhan. Mereka semua sudah tahu bahwa anak-anak Tuhan itu baik. Tetapi kita pelayanan itu harus di luar. Kita murah hati, baik hati, memberikan pengampunan. Ketika ada yang salah, kita beri ampun. Maka orang-orang akan melihat kebaikan kita. Dan kemudian mereka bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan kita. Jadi ketika kita rajin pelayanan, seharusnya kita tunjukkan pelayanan kita di luaran sana dari perbuatan-perbuatan kita. Maka saya memberikan kesimpulan bahwa hendaklah perbuatan itu menambah iman. Perbuatan menambah iman. Bukan karena beriman,
kemudian malahan mengabaikan perbuatan. Karena kita rajin berdoa, kemudian malahan kita malas bekerja. Bukan seperti itu ya teman-teman. Karena kita harus bekerja, karena kita sudah berdoa. Kita harus bekerja karena kita sudah berdoa. Jadi perbuatan itu menambahkan iman. Karena orang beriman itu percaya, kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut-pengikut Yesus, percaya bahwa hanya dari perbuatan itu adalah bukti dari mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Jadi iman dan perbuatan itu sejalan. Nah, dasar untuk berbuat baik yang ketiga. Tadi yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Ya. Bagi teman-teman yang sudah berkeluarga dan khususnya teman-teman yang sudah mempunyai anak ya sama seperti saya, sadar enggak teman-teman? Ketika kita suatu waktu itu melihat anak kita ya, kok terlintas dalam pikiran kita, ini anak kok mirip aku waktu kecil dulu. Jadi kalau ketika anak saya itu keras hati, saya langsung ingat, wah iya, dulu saya juga keras hati, maka anak saya juga keras hati. Kenapa bisa begitu teman-teman? Karena mirip. Karena dia anak saya, maka mirip. Karena itu, ketika kita sudah menyebut diri kita adalah anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus, maka seharusnya perbuatan-perbuatan kita juga mirip Allah. Ketika Allah baik, maka kita juga baik. Jangan sampai ya, ketika kita menyebut anak-anak Allah, terus kemudian orang lain menyebut kita dasar anak setan gitu ya. Wah, itu kita jadi bingung. Sebenarnya Bapak kita itu di surga atau di neraka ya toh. Anak-anak setan nih, ya berarti Bapak kita di neraka ya. Maka kita harus mirip dengan Allah karena kita adalah anak Allah. Maka itu teman-teman, perilaku seseorang itu adalah sama pentingnya dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, perilaku seperti cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita punya kemampuan yang tinggi, yang hebat gitu ya teman-teman, itu menjadi percuma kalau perilaku, kalau tingkah laku kita itu tidak baik. Orang tidak bisa merasa bahwa kemampuan kita hebat ketika kita itu tidak mempunyai tingkah laku yang baiklah, ya, yang jahat malahan ya. Karena saya percaya bahwa kemampuan bisa dipelajari, tetapi perilaku sangat sulit diubah kalau bukan dari pertobatan diri. Kemampuan itu bisa kita pelajari. Maka tidak usah kecil hati. Ketika kemampuan kurang, belum tentu masa depan itu suram. Tetapi saya percaya teman-teman, ketika perilaku kita itu parah, bisa dipastikan masa depan kita tidak lagi cerah. Orang tidak bisa percaya pada kita, padahal kita ini makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi kalau perilaku kita tidak baik, jelas kita tidak bisa lagi dipercaya oleh orang. Nah, dari tiga dasar ini, teman-teman, sama seperti iman tanpa perbuatan adalah mati, ya, saya bisa menyimpulkan, ketika kita mempunyai hidup doa atau ibadah, ya, tanpa perilaku yang baik, maka itu disebut ibadah kita tanpa hati. Tuhan tidak lagi berkenan akan hidup doa kita, akan persembahan kita, akan ibadah kita. Karena jelas iman dan perbuatan tidak sejalan. Maka itu lewat Nabi Yesaya, Tuhan Allah berpesan, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat.
Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Keadilan di sini teman-teman bukan berarti terus kemudian kita harus menjadi hakim atau jaksa, ya. Tetapi kita adil, kita tidak memandang rupa ketika kita berbuat baik, tidak peduli orang itu kaya, tidak peduli orang itu miskin, tidak peduli orang itu mampu, tidak mampu, pokoknya kita berbuat baik. Kita sudah mengusahakan keadilan untuk berbuat baik. Nah, seharusnya kita itu berbuat baik. Nah, tapi kira-kira bisa enggak kita itu selalu berbuat baik sampai Tuhan Allah itu berpesan, belajarlah, belajarlah, belajarlah berbuat baik. Sebenarnya itu kita bisa selalu berbuat baik, teman-teman. Karena Rasul Paulus juga berkata bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita sudah diciptakan secara baik, ya. Maka itu waktu penciptaan Tuhan melihat segalanya adalah baik, ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bisa baik. Tetapi kenapa Tuhan berpesan untuk kita selalu belajar berbuat baik? Ada dua alasan, teman-teman. Yang pertama adalah karena dunia ini adalah padang gurun modern. Apa itu padang gurun? Kita tahu ada kisah, ya, di khususnya di Perjanjian Lama itu bangsa Israel pernah, ya, 40 tahun, ya, berputar-putar di padang gurun. Di situ mereka betul-betul kesusahan, jatuh bangun, membina relasi pada Tuhan. Kenapa? Karena padang gurun itu penuh dengan godaan, penuh dengan tipu daya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri waktu 40 hari, ya, di padang gurun untuk berpuasa, akhirnya dicobai oleh iblis, ya. Dan Tuhan Yesus bisa bertahan. Maka dunia ini menurut saya adalah padang gurun modern. Kita harus berhati-hati. Tuhan Yesus juga berpesan bahwa kekhawatiran dunia ini adalah tipu daya, ya, tipu daya kekayaan, keinginan yang sesaat. Itu menghimpit, ya, firman yang sudah masuk dalam hati kita sehingga tidak lagi bisa berbuat. Kita kesulitan untuk berbuat baik karena godaan-godaan dan tipu daya dunia. Dan yang kedua, karena kehendak bebas manusia, Tuhan tidak pernah, ya, mengharuskan kita untuk berbuat baik. Kita dibebaskan kok mau berbuat jahat atau berbuat baik. Tapi ingat, ketika kita berbuat jahat ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ada teman saya bertanya, loh, kalau begitu berarti Tuhan itu menjebak kita toh? Menjebak kita toh? Benar enggak? Ya. Ketika kita berbuat salah, kita dibiarkan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita berdosa. Ketika kita berdosa, akhirnya kita masuk neraka. Berarti kesimpulannya kita hidup di dunia ini dijebak dong oleh Tuhan. Ya, bukan seperti itu ya teman-teman yang saya tahu. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan hikmat, pengetahuan, dan kemampuan dalam hati kita. Supaya kita betul-betul bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Tuhan percaya pada kita, maka itu Tuhan memberikan kehendak bebas buat manusia. Karena Tuhan memandang bahwa kita sudah bisa memutuskan lewat hati nurani yang ada di dalam kita. Maka itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan dalam hati kita. Ada hati nurani yang bisa menuntut kita kepada kehidupan. Nah, terus bagaimana caranya kita selalu berbuat baik kalau kita tahu bahwa dunia itu penuh godaan, penuh rintangan, dan juga kebebasan untuk memilih, ya? Bagaimana kita bisa untuk terus berbuat baik? Nah, kita bersyukur pada masa Prapaskah ini, ya, tema APP kita adalah bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Karena kita tidak mungkin mampu untuk berbuat selalu baik ketika kita terpisah dari Kristus. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan teman-teman,
Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, untuk belajar terus berbuat baik, maka kita harus tinggal di dalam Kristus, sehingga kita boleh berbuah dalam hidup. Nah, sebagai pesan penutup, teman-teman, saya mohon tim pujian mungkin bisa mempersiapkan diri. Ya, ketika kita sudah berbuat baik, tetapi tanggapan orang lain itu salah terhadap kita, ya, malah kita dimanfaatkan karena kita itu sering berbuat baik. Apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah ayat, ya, ini menjadi rema buat hidup saya, teman-teman, yang saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus berkata bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan lemah, teman-teman. Jangan lelah untuk berbuat baik. Meskipun orang lain tidak baik, kita tetap berbuat baik. Kenapa? Karena kita akan menuai. Masanya akan tiba ketika kita merasakan sungguh kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dan sungguh kita bisa merasakan bahwa hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, teman-teman, saya ingin di akhir renungan ini mengajak teman-teman untuk hening sejenak. Kita ingin merenungkan hidup kita. Apakah kita sudah berusaha untuk terus belajar berbuat baik, meskipun kondisi, meskipun keadaan tidak memungkinkan, tetapi kita tetap berusaha untuk berbuat baik. Kita heningkan, kita renungkan sebentar. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh belajar sesuatu yang mencelikkan hati kami, bahwa ternyata banyak ibadah-ibadah kami yang kurang berkenan di hati-Mu. Bahkan banyak ibadah-ibadah kami yang membuat Engkau tidak senang hati. Tolonglah kami selalu, Tuhan, agar kami dimampukan untuk mempersembahkan ibadah dari hati kami yang sungguh-sungguh. Sehingga apapun yang kami perbuat di dunia ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Untuk itu, Bapa, kami mau panjatkan sebuah lagu yang menjadi kerinduan kami. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Untuklah setiap hati kami jadi bejana yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
benar Bapa, sungguh jadi kerinduan kami untuk terus menyenangkan Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih buat Ko Rudi yang telah membawakan firman pada malam hari ini, sangat memberkati untuk kami selalu belajar ya, untuk selalu berbuat baik ya, untuk menjadi ibadah yang penuh dengan hati, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Saat ini pengumuman. Sebentar ya. Ya. Pengumuman untuk minggu depan, persekutuan doa minggu depan, teman-teman jangan lupa tetap ikuti persekutuan doa minggu depan dengan tema Sakramen Tobat. Jadi kita mau belajar ya lebih dalam lagi, kita tahu apa sih itu sakramen tobat, apa yang diperlukan, dan lain-lain, semuanya tentang sakramen tobat yang akan dibawakan oleh Romo Aloysius Purwo. Jadi jangan lupa minggu depan tetap di Zoom ataupun YouTube di Persekutuan Doa Kasih Yesus Semarang. Jam 7 malam. Jangan lupa ya teman-teman ya. Tetap semangat terus untuk ikut bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Berikutnya, ya setelah kita diberkati, kita juga ingin memberkati. Memberkati apa? Memberkati setiap pelayanan-pelayanan, memberkati saudara-saudara kita yang membutuhkan. Melalui apa? Bisa memberikan persembahan ke rekening PDKY di ACBCA ya, 4096628889 atas nama Erlinali. Berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk yang ikut melalui YouTube, yang belum subscribe atau like, pencet subscribe dan like-nya di Persekutuan Doa Kasih Yesus Semarang YouTube-nya, oke? Berikutnya. Biasanya foto ya. Yang belum buka video, dari sekarang dibuka dulu videonya. Kita mau foto bersama-sama.
Ya, foto. Saya serahkan ke host ya untuk pengambilan gambar. Dihitung host. Yuk, siap yuk. Siap semua. Udah siap. Yuk, 1, 2. Tahan. Oke. Sekali lagi yuk. 1, 2. Dan, ulangi. 1, 2. Oke, sudah. Thank you, Hendra. Terima kasih semuanya. Mari kita mau tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau berikan pada malam hari ini. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau menyatukan kami, mempertemukan kami bersama-sama bersuka cita, merasakan kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami. Kami bisa sama-sama memuji, memuliakan Engkau, juga mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami berkat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Melalui setiap perbuatan kami terus mau melakukan Tuhan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kami bisa menjadi berkat-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi siapapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan Engkau selalu menuntun setiap langkah kami sepanjang minggu ini. Kami memerlukan Engkau Tuhan selalu ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ko Rudi, terima kasih semuanya yang telah mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan lelah, jangan lemah, bekerja di ladang Tuhan, berbuat baik dimanapun kita berada. Mari kita puji sama-sama, kita mengatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.